Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Balkis dari program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan kelas 1B dengan NIM J0313211063. Kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem kebun. Kebun berdasarkan habitatnya termasuk ke dalam ekosistem darat dan juga ekosistem buatan karena dibentuk oleh manusia. Kemudian, jika dilihat berdasarkan bentuk dasarnya, kebun termasuk ke dalam ekosistem terbuka. Artinya, suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan kelengkapan komponennya, kebun termasuk ke dalam ekosistem lengkap. Berbicara tentang komponen, mari kita bahas mengenai komponen biotik pada ekosistem kebun. Yang pertama adalah produsen yang mampu menyediakan makanannya sendiri. Contohnya adalah pohon mangga, pohon pisang, dan tentunya berbagai tumbuhan lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai konsumen yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen primer, contohnya adalah belalang dan ulat. Konsumen sekunder, contohnya adalah katak dan ayam. Dan konsumen tersier, contohnya adalah ular. Selain itu, ekosistem kebun juga terdapat decomposer, yaitu bakteri atau jamur serta cacing tanah yang berfungsi untuk menguraikan zat organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian ada komponen abiotik yang terdiri dari komponen fisik dan juga komponen kimia. Contoh dari komponen fisik yaitu suhu, angin, kelembapan, dan juga sinar matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian ada komponen kimia, senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan juga glukosa. Selain itu, terdapat juga senyawa anorganik seperti air, tanah, oksigen, dan karbon dioksida. Ekosistem kebun juga memiliki interaksi antar komponennya, yaitu interaksi simbiosis mutualisme, yang artinya saling menguntungkan satu sama lainnya. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Sanda. Saya dari program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan dengan NIM J0313211141 dengan kelas praktikum B1. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Salah satunya adalah ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Pada ekosistem kebun terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yang berperan sebagai produsen pada ekosistem kebun adalah kacang tanah. Komponen biotik lainnya yang berperan sebagai tingkat konsumen terdiri dari ulat, burung, ular, dan elang. Dan yang terakhir adalah pengurai. Penguraian terjadi di tanah oleh bakteri. Sedangkan untuk komponen abiotiknya terdiri dari tanah, udara, suhu, kelembapan, iklim, angin, cahaya matahari, oksigen, karbohidrat, dan sebagainya. Interaksi yang terjadi pada ekosistem kebun adalah biotik dengan biotik. Hal ini ditandai dengan adanya rantai makanan yang terbentuk dari komponen-komponen biotik itu sendiri seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Perkenalkan, nama saya Syafira Halda Julianti Mandarian dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan dengan NIM J0313211174 dari kelas praktikum B1. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem di sekitar rumah saya. Di sini terdapat ekosistem kebun. Ekosistem kebun ini disebut ekosistem lengkap dikarenakan terdapat produsen, distribusi, konsumen, dan dekomposer. Hal tersebut menjadi interaksi. Produsen di sini ada tumbuhan seperti rumput, pohon mangga, air, dan sinar matahari. Distribusi di sini ada saat gerombolan semut sedang berjalan lalu dimakan oleh belalang. Lalu belalang tersebut juga
saat pergi terdistribusi dan dimakan oleh para burung. Lalu konsumen di sini ada saat kegiatan belalang memakan rumput, burung memakan belalang, serta burung dimakan ulat. Dan terakhir, decomposer di sini ada cacing yang tugasnya menguraikan. Di ekosistem sendiri terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik di ekosistem ini ada rumput, pohon mangga, belalang, burung, ular, cacing, serta semut. Dan komponen abiotiknya ada tanah, udara, dan sinar matahari.